Dewa Medis Terkuat. Bab 321. King Long menurunkan kelopak matanya, menatap ombak di sungai, dan berkata dengan tenang. Tidak perlu waktu lama untuk mengalahkan Xiao Chen. Jika saatnya tiba, mengapa kamu dan aku tidak bertarung? Kata-kata yang sangat jelas ini dipenuhi dengan semangat juang yang dahsyat. Ketika yang kuat bertemu yang kuat, bertarung adalah keinginan mereka yang paling primitif. Alasan mengapa para master merasa kesepian adalah karena mereka tidak dapat bertemu lawan yang setara dengan mereka. Dia memiliki kekuatan luar biasa, tetapi tidak dapat menggunakannya dengan bebas. Namun jika kamu menemuinya, jika kamu tidak melawan, kamu akan merasa sedikit menyesal di dalam hatimu. Suzaku pun sama, tanpa ekspresi dan menolak mengakui kekalahan. Ada semangat juang di matanya. Itulah yang ada dalam pikiranku. Kuharap pedangmu tidak akan mengecewakan banyak orang. Begitu kata-kata ini diucapkan, naga dan burung phoenix terbang melintasi langit, dan awan saling bertabrakan, seolah-olah kedua tuan yang tak tertandingi ini siap memulai perang. Pada saat ini, Xiao Chen yang berada jauh di Night Rose akhirnya bangun, dan Liu Yunxuan menggantinya dengan setelan baru. Xiao Chen, jangan khawatir, putriku dan aku akan menunggumu di rumah. Xiao Chen mengangguk, menundukkan kepalanya, dan memberi ciuman ringan di kening Liu Yunxuan. Jaga dirimu dan dia baik-baik. Aku akan segera kembali. Tidak akan lama. Ya, kami menunggumu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, Xiao Chen keluar pintu. Zhang Xinyu sudah menunggu di samping mobil. Aku sudah menyiapkan formasi di sini. Tidak peduli siapapun orangnya, mustahil untuk mendekati tempat ini dengan mudah. Kau hanya perlu menjaga istri dan putriku dengan baik. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Ya. Zhang Xinyu secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Xiao Chen dan membantu Xiao Chen masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju kencang dan Zhang Xinyu mendesah pelan. Akan selalu ada pemenang di antara yang kuat. Mobil itu dengan cepat tiba di tepi sungai. Saat ini, baru pukul 9 pagi. Dengan kedatangan Xiao Chen, langit menjadi lebih mendung, suasana menjadi lebih tegang, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Semua makhluk di bawah sungai mulai berenang cepat ke tempat lain, dan bau amis yang tak terlukiskan perlahan menyebar di udara. Mei Yun yang berada di pojok tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hei, kalian berdua lihat, apakah itu Xiao Chen? Sepertinya benar. Meskipun dia tidak membawa mobil yang sama seperti kemarin, dengan kekayaannya, seharusnya tidak sulit baginya untuk pindah ke mobil lain, kan? Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini. Namun, jika dipikir-pikir lagi, ada begitu banyak orang kaya di sini hari ini, dan seharusnya merupakan hal yang wajar baginya untuk datang ke sini juga. Ayo pergi dan lihat. Mei Yun dan Li Qian berjalan mendekat, yang membuat Zhao Fei merasa sedikit tidak senang. Dia akhirnya meminjam Land Rover milik bosnya untuk masuk ke sini. Awalnya dia ingin menyenangkan kedua wanita cantik itu, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Chen lagi, dan sekali lagi, dia mencuri perhatiannya. Tetapi dia tidak punya pilihan. Kedua wanita cantik itu telah pergi dan dia tidak bisa tinggal di sini sendirian. Xiao Chen tidak melihat mereka. Ada terlalu banyak orang penting di sini hari ini. Tentu saja, indera spiritualnya tidak akan terfokus pada tiga semut kecil itu. Apalagi mereka bersembunyi di suatu sudut, yang agak jauh darinya. Setelah tiba di tepi sungai, tiga pemimpin militer, Shen Tianjun, Dongfang Zhenjian, Namong Chenlong dan lainnya, segera maju ke depan. Bahkan Patua Ling dan Patua Wang dari kota sihir pun maju dan membungkuk bersama. Tuan Xiao, Anda di sini. Xiao Chen bersenandung pelan, dan sebelum dia melihat ke arah sungai, Huo Rufeng mencibir. Dia tidak terlalu kuat, tetapi dia pemarah. Dia orang terakhir yang datang. Kedua orang terhormat itu sudah menunggu lama. Apa kalian tidak tahu? Xiao Chen melirik dengan acuh tak acuh. Apa hubungannya denganmu? Bahkan jika kekuatanku tidak cukup baik, membunuhmu sama saja seperti menyembelih anjing. Kalau soal meminta mereka menungguku, itu kemampuanku. Kalau kamu punya kemampuan itu, kamu juga bisa meminta mereka menunggumu. Anda. Huo Rufeng tiba-tiba menjadi marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Huo Rufeng tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya mengambil tindakan. Pada saat ini, pedang ilahi Dongfang dan Namong Chenlong meledak dengan momentum mereka pada saat yang sama. Huo, apakah kamu pikir hanya kamu yang paling hebat? Apakah Anda ingin kami berdua bermain game bersama Anda? Huo Rufeng mendengus dingin.
Dapatkan kembali momentum Anda secara bertahap. Hari ini, Kaisar Pedang Naga Biru menantang Xiao Chen untuk berduel. Pemimpin pasukan ini akan menyaksikan pertarungannya nanti. Lihat bagaimana Tuan Naga Biru mengalahkan Tuan Xiao. Aku tidak punya waktu untuk menghadapimu sekarang. Saat pertarungan ini berakhir, aku pasti akan membiarkan kalian berdua merasakan amukan keluarga Suzakuku. Huff. Pertarungannya bahkan belum dimulai, jadi kita belum tahu siapa yang akan menang atau kalah. Jangan sombong begitu. Aku tidak perlu membuang waktuku untuk berbicara denganmu, karena Tuan Qinglong pasti akan mampu membunuh Xiao Chen. Bahkan jika dia tidak mampu, maka Yang Mulia Suzaku pasti akan membunuh Xiao Chen. Ini sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Semua orang mengepalkan tangan, tetapi Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Jangan marah. Biar aku yang urus ikan loah dan kalkun itu. Nanti aku yang selesaikan masalah ini dengan mereka. Ya. Pada saat ini, Li Qian dan yang lainnya telah tiba tidak jauh, dan pengawal Tuan Ling dan yang lainnya segera menghentikan mereka. Berhenti. Kau tidak bisa masuk begitu saja dari depan. Minggir, kami teman sekelas Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen, ini kami. Xiao Chen meliriknya dan sedikit mengernyit. Mengapa mereka ada di sini? Melihat Xiao Chen mengenali mereka, Tuan Ling melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pengawal untuk membiarkan mereka pergi. Li Qian dan orang lainnya segera berlari mendekat. Xiao Chen, kamu hebat sekali. Kalau kita mau ke sini, kita harus menyelinap masuk, tapi kamu berani sekali datang ke sini. Saya mendengar bahwa ada perkelahian antara beberapa ahli bela diri yang sangat kuat di sini hari ini. Tahukah Anda apa yang terjadi? Saya melihat kedua orang itu berdiri di sungai. Apakah mereka akan bertarung? Xiao Chen, hehe, kami juga ingin berdiri di depan dan melihat-lihat. Bagian belakangnya terlalu jauh dan kami sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Bisakah kamu mengizinkan kami menonton bersamamu? Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Hah? Kenapa? Kedua teman sekelas perempuannya tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal, sementara Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju tepi sungai. Karena mereka ada di sini untuk mengalahkanku. Begitu kata-kata itu diucapkan, kedua wanita itu langsung kacau balau. Zhao Fei, yang ada di belakangnya, bergegas menghampiri dengan napas terengah-engah dan berkata, "Hei, kenapa Xiao Chen pergi? Apakah dia tidak ingin kita menonton bersamanya? Orang ini terlalu sombong, bukan? Apakah punya uang itu masalah besar?" Bab 322. Zhao Fei tentu saja tidak akan melupakan kesempatan yang akhirnya didapatnya dan mengambil kesempatan untuk mendiskreditkan Xiao Chen. Namun Li Qian dan Mei Yun tampak bingung. Mereka berdua masih tenggelam dalam keterkejutan akibat kata-kata Xiao Chen tadi. Zhao Fei tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal saat melihat pemandangan ini. Dia melirik punggung Xiao Chen yang menjauh dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara lagi. Ngomong-ngomong, apa yang akan dia lakukan? Kenapa dia berjalan ke arah sungai? Apakah dia ingin melihatnya lebih dekat? Li Qian menelan ludah, lalu berkata dengan tatapan mata yang sangat aneh. Dia bilang dia ingin bertarung. Apa-apaan ini? Perkelahian. Apa kau bercanda? Dua orang itu baru saja jatuh dari langit. Apa kau pikir dia bisa melawan mereka dengan kekuatannya? Apa kau bercanda? Meskipun dia kaya, dia tidak mungkin sehebat itu. Jangan biarkan dia mencuci otakmu. Begitu dia selesai berbicara, detik berikutnya, Xiao Chen telah meninggalkan tepi sungai dan mengambil langkah pertama menuju sungai. Hanya satu langkah ini saja membuat Zhao Fei langsung ketakutan. Karena, Xiao Chen benar-benar dapat berdiri di udara. Persetan. Rahangnya hampir ternganga ke tanah, dan matanya terpaku pada kaki Xiao Chen, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Xiao Chen, ini jelas bukan sihir. Dengan begitu banyak guru besar di sini hari ini, sama sekali tidak perlu baginya untuk melakukan sihir apapun. Sekalipun dia melakukan sihir, tak seorang pun akan mengenalinya. Jadi, ini hanya bisa benar. Xiao Chen benar-benar bisa terbang. Pada saat ini, Zhao Fei merasa seperti badut dan berharap dia bisa segera mengebor tanah. Pada saat ini, Xiao Chen sudah meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melangkah perlahan, dan muncul ke permukaan sungai. Bersama dengan Suzaku dan Azure Dragon, mereka membentuk kompetisi tiga arah. Pada saat ini, Suzaku berbalik dan berjalan menuju pantai. Jelaslah dia ingin memberi ruang bagi Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen berbicara pelan.
Tidak perlu pergi. Zuk sedikit mengernyit, dan Xiao Chen berbicara lagi. Lagi pula, dia saja tidak cukup untuk menemaniku bermain. Denganmu, mungkin aku masih bisa sedikit menarik perhatianmu. Kata-kata santai ini langsung membuat suasana di seluruh tempat menjadi sangat tertekan. Tidak peduli apakah itu Azure Dragon atau Vermilion Bird, mereka semua menyipitkan mata dalam sekejap. Permukaan sungai dipenuhi dengan niat membunuh. Air di bawah kaki ketiga orang itu mulai bergetar hebat, menimbulkan lebih banyak gelombang. Terutama Suzaku, air sungai di bawah kakinya benar-benar mulai berdegup dan mendidih, dengan semburan kabut putih mengepul. Melihat kejadian ini, Feng Ruo dan Gu Changsheng yang berada di tepi sungai tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Anak ini, dia sangat sombong. Orang yang bodoh akan segera menyadari betapa salahnya keputusannya. Kebodohannya akan menyebabkan kematiannya tanpa tempat pemakaman. Di atas sungai, King Long menatap Xiao Chen dengan ekspresi dingin. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menantang kami berdua? Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tapi melangkah maju. Hanya dengan satu langkah itu, sebuah kekuatan energi tak kasat mata langsung menerobos permukaan sungai, membelah bagian tengah King Long dan Zuk, lalu membuat lubang sepanjang 1000 kaki di tanggul sungai seberang, menyedot air sungai untuk mengairi sungai secara terus-menerus. Pada saat ini, Li Qian, Zhao Fei, Mei Yun dan 3 orang lainnya di tepi pantai semuanya ketakutan hingga mengompol. Kekuatan satu tendangan bisa begitu kuat. Apakah ini masih manusia? Apakah ini yang dibanggakan Xiao Chen? Apakah ini master seni bela diri legendaris? Ya Tuhan, orang ini sangat mesum, iya. Air sungai melonjak, dan tatapan King Long dan Zuk menjadi lebih ganas. Mata setiap orang menampakkan hasrat fanatik untuk bertarung. Metode Xiao Chen cukup untuk membangkitkan keinginan keduanya untuk bertarung. Senior King Long, mungkin, pertarungan kita sebaiknya ditunda sampai nanti. Tangan King Long di punggungnya perlahan turun, tatapan matanya setajam obor. Anak ini milikku. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu berdebat. Aku sudah mengatakannya. Kalian berdua, ayo bersama. Memuaskanmu. Pada saat ini, King Long dan Zuk menginjak tanah pada saat yang sama, dan sosok mereka menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Di udara, samar-samar terdengar auman naga dan teriakan burung phoenix. Kerumunan tidak dapat melihat sosok mereka, kecepatan mereka sudah lebih cepat dari kilat. Hampir pada saat yang sama ketika keduanya menghilang, air sungai di bawah kaki Xiao Chen tiba-tiba meledak. Ledakan. Potongan kecil dari ribuan ton air sungai itu meledak langsung ke langit, dan ketika jatuh lagi, kekuatannya sungguh mengerikan dan mengejutkan. Li Qian dan 2 orang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka terjatuh ke tanah. Pertarungan semacam ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Dan apabila airnya surut, sudah pasti mereka bertiga akan langsung mati di tempat. Untungnya, saat ini, perisai pelindung Dongfang Senjian dan 3 orang lainnya juga melindungi mereka, begitu pula kakek Ling dan yang lainnya. Kalau tidak, mereka bertiga akan hanyut oleh sungai dan hilang tanpa jejak. Ini juga alasan mengapa sangat sedikit orang yang datang ke sini untuk menonton pertarungan antara Xiao Chen dan 3 orang lainnya. Dan ketika Jin Yu menantang Xiao Chen untuk berduel, ada banyak sekali orang yang menonton. Karena pertarungan ini bukan hanya soal status. Pada saat yang sama, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melihatnya. Tanpa kekuatan, tidak peduli berapa banyak uang atau kekuasaan yang Anda miliki, Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Sesaat kemudian, air sungai menghantam tanah dan sungai menjadi keras. Begitu banyaknya air sungai menyebabkan ledakan dahsyat, dan seluruh bumi berguncang di tempat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Li Qian dan 3 orang lainnya sangat terkejut hingga organ dalam mereka bergejolak dan mereka hampir muntah. Gendang telinga mereka berdengung dan hampir membuat mereka tuli. Namun ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Saat air sungai surut, ketiga orang itu menghilang tanpa jejak. Zhao Fei tampak bingung dan berkata, "Mana orang-orangnya? Hei, mana mereka? Kenapa tidak ada seorang pun di sini? Apa mereka semua menghilang?" "Zhao Fei, kamu, lihat ke langit." Zhao Fei mengikuti arah pandangan Mei Yun, menatap ke langit, dan langsung bergerak dengan hebat. Di atas langit, dalam radius 100 mil, terbentuklah seekor naga raksasa yang membubung ke langit dan seekor burung phoenix raksasa yang menggemparkan langit. Keduanya terus berbelit dan saling menyerang. Tubuh naga itu sendiri setidaknya lebih tebal dari gedung perkantoran. Terlebih lagi, guntur terus meledak di langit dan kilat menyambar sungai dan tanah berulang kali. Ketika jatuh ke tanah,
akan terbentuk lubang besar yang dalam di tanah. Dan ketika jatuh ke permukaan sungai, dalam sekejap akan meledaklah ombak yang sangat besar, bersama dengan ombak tersebut banyak makhluk air yang tidak sempat menyelamatkan diri dan akan menjadi sekumpulan ikan yang mati di tempat. Bersambung,